Eh, Oke, kenapa hybrid? Jadi dengan hybrid ini kita bisa ngajar secara sinkronus gitu. Jadi langsung tidak usah harus merekam dulu atau baru di share. Jadi mengajar sekaligus apa pada jam yang sama pun bisa gitu. Terus yang kedua adalah memungkinkan si siswa juga belajar di mana saja, katakan mau di rumah atau di lokasi kalau nggak ada internetnya di kafe atau di mana. Jadi sangat memungkinkan bisa diikuti kapan saja, asalkan ada misalkan kita media platformnya kita menggunakan Zoom, berarti di Zoom. Dan udah tahu kan saya waktu itu apa ya kemarin mengasihkan eh, Zoom Premium udah ada yang isi semua di sini. Alhamdulillah. Soalnya saya cek baru sekitar 20% dari sekitar 50 license belum digunakan. Jadi saya nggak tahu apakah itu sudah tersalurkan gitu buat dosen-dosen atau belum. Jadi ada beberapa yang belum diaktifasi gitu. Padahal aktivasinya itu kita siapkan di bulan November ya, kalau nggak salah November. Dan banyak link minta ke support bahwa sudah expired expired gitu, nggak dibuka. Jadi itu nanti bisa request lagi kalau misalkan tolong diberitahu ke rekan-rekan. Betul, sudah dikirimkan lagi. Jadi buat informasi lagi kembali, jadi yang Zoom itu yang belum mendapatkan premium bisa eh, nanti saya kirimin ya eh, via Oyon kalau nggak salah ya waktu itu Kang Oyon bahwa tolong ini disebar supaya maksimal penggunaannya. Kita udah berlangganan hampir 1 tahun tapi ini pemakaian baru 20%-nya gitu si license-nya. Oke, itu. Nah, si keuntungannya hybrid ini kita katakan lagi dalam live event seperti ini bisa direkam. Jadi nanti ini bisa jadi bahan ajar. Jadi tidak usah melalui proses editing yang ribet lagi gitu. Katakan kan kalau mau buat konten itu kita buat ada proses editingnya. Nah, dengan kelas hybrid apa yang perangkat hybrid ini diusahakan memotong tugas untuk hal editing gitu. Jadi apapun yang bahan ajar di apa yang diajarkan itu bisa direkam langsung dan bisa di-share lagi kembali. Apakah ke platform apa? Live ya, live atau mock atau apa situ. Oke. Uh, jadi yang untuk sesi sekarang adalah pengenalannya dulu perangkat lunak, perangkat kerasnya juga, dan nanti penggunaan di akhir sesi penggunaan si perangkat-perangkat ini apa aja sih gitu fungsinya, gimana cara menggunakannya. Oke. Oke. Jadi pengenalan komponen kita oke dari segi software dulu ya. Jadi diagramnya seperti ini. Jadi si PC Intel yang kecil ini nih mini PC komputer kecil itu nanti dia mengirimkan sinyal video dan audio ke aplikasi OBS. Dari OBS nanti hasil mixnya atau hasil layout yang sudah dilihatnya itu nanti ke Zoom gitu. Seperti ini. Oke. Yang kedua, oke, saya jelaskan untuk kenapa sih saya pilih OBS gitu ya, aplikasi OBS. Jadi OBS ini dia mendukung multi kamera, jadi enggak satu kamera. Jadi kita mengakali keterbatasan Zoom, di mana Zoom hanya bisa merekam satu, bukan merekam satu ya, hanya bisa satu kamera dalam satu kali aplikasi jalan. Kalau mau dua kamera berarti harus di switch gitu kan. Jadi layoutnya cuma ada satu. Nah itu keterbatasan. Gimana saya ingin melihatkan PowerPoint, share. Saya ingin melihatkan kondisi kelas. Ini saya mau ngeliatin coretan. Saya pindahin dulu. Nah dengan OBS dia support untuk multi kamera. Jadi nanti kita di apa tinggal klik-klik aja seperti ini nanti pakai tablet gitu. Jadi sebagai remote-nya ini nanti medianya gitu. Jadi nggak usah dibingungkan dengan hal-hal teknis lagi. Gimana cara pakai OBS? Gimana edit ini? Nanti dimudahkan dengan adanya template. Nanti kita bicara lebih lanjut di pengenalan software. Oke, jadi bisa merekam layar. Jadi si layarnya itu bisa direkam yang tadi saya sebutin. Jadi apapun kegiatan kita yang sedang dilakukan di sini itu bisa direkam dan nanti
udah langsung jadi, nggak ada usah proses editing lagi gitu. Tuh, yang keempat, bisa streaming. Jadi live stream nggak hanya ke Zoom, jadi bisa langsung di live streamkan ke YouTube, Facebook. Biarpun di Zoom ada fasilitas langsung ke apa YouTube juga, cuman ada apa ya, oh, watermarknya di situ ada button Zoom. Tapi kalau misalkan nggak sini gitu. Oke, kita pengenalan dari segi hardware-nya. Oke, nah jadi si perangkatnya seperti ini nanti, si kamera, classroom, dokumen nanti dikumpulkan di OBS menjadi satu, dan seperti ini kurang lebih layoutnya seperti ini gitu. Ini yang sedang ada di kelas, ini yang dosen yang mengajar di sini, dan ini layout si PowerPoint-nya, dan ini bisa seperti ini. Dikasih nama pun juga bisa gitu. Layoutnya mau diganti, mangga. Mungkin saya di sini ada beberapa yang udah familiar gitu, kayak Kang Izal itu saya udah kenal lama juga sama Kang Izal gitu. Oke, berikutnya. Oke, nah ini yang harus saya jelasin dulu, perangkat kerasnya ini agak banyak ya. Jadi yang di sini ini adalah kamera buat pengajar yang utama. Nah, kelebihannya dia adalah otomatis tracking. Jadi hanya menggunakan gestur tangan. Jadi seperti gini, kita katakan kita aktifkan gestur tangan, dan nanti sudah LED kedip-kedip-kedip, berarti itu tandanya sudah aktif. Jadi biarpun saya ke sini ngajar, dia akan mengikuti gitu. Biarpun ada Kang Izal di sini, nggak akan keganggu. Gitu. Jadi ini agak dinamis, gitu. Seperti ini. Enggak, 270. Jadi nggak bisa mentok ke belakang. Nggak bisa mentok ke belakang. Gitu. Nah, ini trackingnya sedang ke ibu karena melambaikan tangan, tadi ada gestur. Gitu. Jadi pakai lambaian tangan. Ya, jadi ada lambaian tangan. Nah, ini katakan, nah ini jadi sudah tidak tracking. Jadi ada di sini indikatornya kecil, ada semuanya. Nah, kalau satu gitu, maksudnya dia hanya apa, tidak aktif si fitur gerakannya gitu. Nanti kita praktek. Kita balik lagi. Nah, udah nyala semua kan LED-nya. Dia bisa ngenalin lagi muka saya. Biarpun pakai masker. Gitu. Oke, balik lagi kita ke. Nah, ini main kamera. Yang classroom kamera, mana classroom kamera ada yang ini yang kecil. Ini adalah CCTV kameranya. Gitu. Kenapa CCTV? Pertama budget friendly ya di kita, karena kita punya sistemnya di sini CCTV terpusat. Jadi ini digunakan dua fungsi, bisa sebagai melihatkan kondisi apa? Kondisi si ruangan, bisa juga ngeliatin kondisi si kelas gitu. Jadi yang kelasnya digunain si aplikasi ini OBS, yang satunya lagi di Unpad bisa ngerekam juga, bisa ada apa-apa gitu. Oke, nah kita lanjut lagi bagian dokumen kamera. Nah, ini ada dokumen kamera di sini. Nah, ini aku nggak tahu ya, apakah di sini bisa dipergunakan atau tidak. Maksudnya bisa dipergunakan atau tidak, apakah perlu gitu. Misalkan kalau saya waktu itu kepikirannya mungkin ada yang memperlu buku yang harus dibaca gitu ya. Jadi misalkan, nah seperti ini gitu. Kita lebih kecil lagi segini gitu. Nah, kita coba snack. Jadi ini lumayan bisa cukup dekat. Misalkan apapun juga, katakan saya pernah coba pakai HPS gitu ya, kertas HPS satu lembar, nulis-nulis di sini juga lumayan, di sini cukup jelas gitu. Nah, nggak tahu nih apakah di fakultas ini bisa digunakan secara maksimal atau enggak. Ini nanti tergantung pemakaian aja. Kalau saya sih mungkin bisa ya pengganti
whiteboard mungkin gitu. Nah, jadi pakai itu lebih kecil lah di sini gitu. Bentar di mute dulu semuanya ya. Ada yang oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Seperti itu. Oke. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, wireless mic. Wireless mic ini saya pakai gitu. Jadi, oh, dah. Jadi wireless mic ini kita siapkan satu set itu dua piece ya, gitu. Ininya delaynya agak lama ya. Betul. Gambarnya suara duluan sih. Suara pertama delaynya enggak. Tapi itu si kotak konsumsi muncul di layar Zoom. Ya. Maksudnya lumayan ya. Maksudnya untuk koneksi internetnya ya. Ini pakai kabel sih. Pakai kabel, Maksudnya gimana? Biasanya itu tergantung kalau ngeblur ya. Biasanya itu tergantung koneksinya. Nah, nanti saya kayak kita akan bahas gimana cara mengatasi ngeblur ya, gitu. Biasanya emang kemarin saya udah minta review di sini, emang koneksi si access point-nya mungkin terlalu jauh, makanya sinyalnya ini agak kecil di sini untuk wifi ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ini yang wireless mic ini dikasih satu set kotak itu dua pasang. Sepasang. Jadi yang satu buat dosen, yang satu buat misalkan butuh mahasiswanya supaya bisa didengar di Zoom, bisa dinyalakan yang ini. Gitu. Satu set jadi dua. Makin jadi nanti bisa tinggal nyalakan, dikasihkan lagi. Bertanya misalkan pengen didengar juga sama Zoom, tapi kalau tidak pun juga tidak masalah gitu. Oke, yang kedua ada tabletnya ini sendiri. Jadi ini difungsikan sebagai istilahnya makro ya. Jadi makro itu tombol shortcut atau otomatis. Jadi kalau kita pijit ini gitu, ngeling ke sini. Dan ini menggunakan wireless WiFi gitu. Jadi emang idealnya WiFi-nya emang agak harus bagus ya. Jadi bisa mensupport yang ini dan bisa nge-support juga yang menggunakan WiFi atau Zoom. Oke, kita cek lagi. Nah, yang kedua ada monitor ini sendiri, dan yang ketiga adalah ini ada LCD kontrol, LCD PPT atau Zoom. Jadi maksudnya apa? Jadi monitor ini biasanya digunakan buat kontrol OBS atau Zoom ada di sini. Nah, kalau PPT-nya di sebelah kanan yang buat di-share. Jadi supaya lebih fokus aja yang PPT itu sebelah kanan. Jadi buat di-share sebelah kanan aja gitu. Jadi nggak bingung kontrolnya. Seperti itu. Nah, setelah di mix baru masuk ke Zoom. Oke. Gitu. Ya, lupa. Nah, aktifnya di sini. Oke. Jadi untuk tahapannya apa? Nah, ini tahapan ini aja ya sekilas. Jadi tahapannya nanti untuk diketahui menyalakan komputernya dulu. Udah menyalakan komputer, LCD-nya dinyalakan. Kenapa harus LCD dulu? Kadang-kadang si PC ini nggak mendeteksi ada monitor. Jadi yang tampil nanti cuma di dua komputer itu aja. Gitu. Jadi pertama nyalakan LCD yang besarnya, kedua PC-nya dinyalakan, dan udah aktif, baru mikrofonnya, udah mikrofonnya aktif, pastikan baterainya. Jadi di sini ada baterai di sini ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, kalau bisa lihat di sini tuh ada 3 ini. Ini ada barnya ada 3 di sini. Jadi kalau 1% lagi lebih baik dicas ditukar sama yang satunya lagi. Gitu.
Untuk ini untuk perangkat kerasnya. Jadi untuk perangkat lunaknya nanti digunakan jadi menjalankan dulu aplikasi OBS. OBS-nya udah ada template-nya. Jadi nanti tinggal start activate virtual camera. Nah, virtual camera itu yang jadi ke zoom, nanti yang tampilan di zoom-nya ini seperti ini. Gitu. Nah, buat nampilin apapun jadi apapun yang ditampilkan di zoom pasti sama dengan layar monitor ini. Nah, ini ada fungsinya. Tinggal klik kanan di layar OBS, full screen, udah aja minimize gitu. Nanti sisanya mah zoom aja sama siapin PPT. Gitu. Nah, mungkin itu secara singkatnya. Mungkin yang sesi berikutnya adalah hands-on aja ya. Jadi prakteknya atau ada pertanyaan untuk penggunaan ini, mangga. Jadi, oke, selesai. Jadi untuk penjelasan sudah beres. Jadi sekarang kita mulai hands-on aja. Mau apa yang ditanyakan atau Tanya jawab aja dulu ya. boleh dari tanya jawab dulu aja. Enggak.